Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini kalian masih tetap sehat dan semangat. Anak-anakku, hari ini kita akan kembali belajar dari jarak jauh, yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan. Belajar masa dini bagai mengukir di atas batu. Belajar di masa tua bagai mengukir di atas air. Artinya, jika kalian belajar mulai dari sekarang, daya ingat kalian dan kecerdasan kalian akan tetap langgeng dan abadi. Tetapi kalau kalian terlambat belajar, artinya belajar ketika sudah dewasa nanti, pasti daya pikir dan kecerdasan kalian akan menurun. Baik anak-anakku, muatan pelajaran hari ini seperti biasanya yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SPDP. Untuk yang pertama seperti biasanya yaitu PPKN mengenai keuntungan keragaman sosial. Keuntungan keragaman sosial akibat berbagai usaha. Nah, di sini ya, jika ditinjau dari sisi sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, maka Indonesia tergolong negara yang paling beragam di dunia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus benar-benar menancap di hati setiap insan rakyat Indonesia, sehingga kemerdekaan dan kedaulatan NKRI tetap akan bertahan selamanya. Nah, dari berbagai macam usaha yang ada di Indonesia, otomatis berlatar belakang keragaman sosial yang berbeda akan memunculkan sikap-sikap yang baik. Di antaranya yaitu sikap menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, jika kita merasa berbeda dengan teman atau orang lain, dari situlah akan muncul rasa nasionalisme, bahwa orang tersebut adalah saudara kita dalam setanah dan setanah air. Kemudian dihormati negara lain. Nah, dari berbagai macam keberagaman ini, negara lain akan memandang kita sebagai negara yang bermartabat, sehingga negara lain akan menghormati kita. Setelah itu bangsa semakin bersatu. Dari keberagaman ini kita tahu bahwa kita harus tetap menjadi satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita akan menjadi semakin bersatu. Kemudian identitas atau ikon kebanggaan. Nah, dari keberagaman ini akan menjadi sebuah ciri khas atau identitas bangsa, bahwa ketika orang negara lain melihat kita, itu ciri khasnya adalah Indonesia itu sangat beragam. Nah, itu ciri khas. Kemudian yang terakhir yaitu devisa atau pendapatan negara. Dari berbagai macam keberagaman ini akan mengundang negara lain untuk datang ke negara kita, sehingga negara kita mendapatkan pendapatan atau devisa negara. Berikutnya yaitu Bahasa Indonesia mengenai mind mapping. Mind mapping adalah pemetaan konsep berpikir. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan ini. Nah, di sini ada contoh mind mapping yang berkaitan dengan tema atau topik utama, yaitu banjir. Dilihat dari gambarnya ini, kita tahu bahwa ada beberapa cabang banjir ini
menimbulkan memunculkan penyebabnya, memunculkan dampaknya, memunculkan mitigasinya, memunculkan pemulihan, memunculkan kejadian pada saat bencana. Nah, ini namanya mind mapping. Dari satu pokok bahasan ini kemudian dia menjadi sub pokok bahasan yang dibahas secara rinci, ya. Pengertiannya yaitu proses memetakan pikiran untuk menghubungkan permasalahan tertentu dari cabang topik, membentuk korelasi konsep. Nah, ini ya, korelasi konsep menjadi pemahaman utuh agar mudah dimengerti secara kompleks atau luas. Nah, seperti contoh ini, pokok bahasan yang utama yaitu banjir. Banjir ini memunculkan faktor penyebab. Apa saja penyebabnya? Oh, curah hujan, penebangan liar, alih fungsi hutan, dan sebagainya. Kemudian dari pokok bahasan banjir ini memunculkan sub pokok bahasan yang lain, yaitu dia membicarakan tentang saat bencana. Banjir ketika bencana bagaimana? Nah, ini akibat-akibat pada saat bencana, ya. Nah, kemudian pemulihan banjir apa saja? Nah, ini namanya mind mapping dan seterusnya. Kemudian teknik dari mind mapping ini atau pemetaan pikiran ini yaitu yang pertama menentukan cabang topik utama. Ini namanya topik utama, yaitu banjir. Kemudian nomor 2, menentukan subtopik dari cabang utama sebagai ranting topik. Nah, dari topik utama ini dia memunculkan atau ditentukan beberapa subtopik yang akan dibahas mengenai pokok bahasan utama ini, banjir. Yang terakhir menggunakan garis simbol, ini garis-garisnya ya, sebagai penghubung. Kemudian gambar, di sini nanti akan ada gambar untuk menguatkan pembahasan, dan kode untuk menarik dan memahami. Selanjutnya yaitu IPA mengenai air bersih. IPA mengenai air bersih. Julukan planet biru untuk bumi adalah hal yang sangat wajar, sebab 3/4 dari permukaan bumi adalah berupa perairan dan 1/4-nya adalah daratan. Jadi yang lebih banyak menutupi bumi, permukaan bumi, adalah perairan daripada daratan yang hanya 1/4. Dari kesemua air itu 3/4 ini tentunya ada air bersih dan ada pula air kotor yang terdapat pada pembagian air asin maupun tawar yang ada di seluruh permukaan bumi. Nah, ini grafik penampakan dari air, yaitu yang pertama mengenai perbandingan perairan dan daratan. Dari di bumi ini yang menutupi permukaan bumi yang paling banyak yaitu perairan, yaitu mencapai 71%, ya, sedangkan daratan hanya 29%. 71% ini tentunya berasal dari berupa laut, lautan, samudra yang sangat luas. Ini yang paling dominan menutupi bumi. Nah, kemudian pembagian air itu sendiri di permukaan bumi ada 2, yaitu air asin dan air tawar. Tetapi air tawar ini dibagi menjadi 2, air tawar kutub maupun air tawar non kutub. Nah, kemudian yang pertama air asin atau laut, tentunya yang paling banyak yaitu air asin atau air laut, yaitu sampai mencapai 97%. Kemudian air tawar yang berasal dari kutub itu 2%, sedangkan yang sisanya 1% yaitu air tawar non kutub, yaitu maksudnya kutub ini kutub utara dan kutub selatan, hanya 1%. Tentunya yang 1% ini yang berupa danau, waduk, atau bendungan buatan manusia. Nah, itu hanya 1% di atas permukaan
bumi. Nah, tentunya dari sini dapat kita simpulkan bahwa air yang ada di permukaan bumi itu rata-rata bukan merupakan air yang bersih, melainkan air kotor. Nah, air bersih berasal dari mana? Justru berasal dari sumber mata air yang berada di dalam bumi, kemudian memancar keluar menjadi sumber mata air. Nah, itu terbilang sedikit. Maka dari itu kita semua harus menjaga betul-betul air bersih dan memanfaatkan dengan baik, jangan sampai terjadi pemborosan. Nah, berikutnya yaitu IPS mengenai kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi? Di sini yang akan kita bahas adalah kegiatan ekonomi dan fungsinya terhadap masyarakat. Kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu prosesnya, pekerjaannya, kegiatannya. Produsen adalah orangnya, orang yang memproduksi. Nah, bagaimana pengertiannya? Produksi yaitu kegiatan ekonomi yang berupa pembuatan atau penciptaan barang atau jasa tertentu, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya pabrik, perindustrian, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari gambar produksi, yaitu memproduksi kendaraan, yaitu berupa sepeda motor. Nah, ketika produksi ini sudah selesai, kemudian dia dilanjutkan dengan kegiatan distribusi. Kegiatannya namanya distribusi. Orang yang melakukan distribusi ini disebut distributor. Nah, apa itu distribusi? Yaitu kegiatan ekonomi yang berupa penyaluran atau pengiriman hasil produksi, berfungsi untuk menyampaikan suatu hasil produksi kepada masyarakat luas melalui toko atau warung. Contohnya jasa pengiriman barang atau kontainer dan sebagainya. Ini seperti ini, motor yang keluar dari pabrik mau dipasarkan ke berbagai toko atau orang secara langsung melalui distribusi, proses distribusi menggunakan kendaraan besar tentunya. Kemudian setelah kegiatan distribusi selesai, masuk pada kegiatan konsumsi, yang mana orangnya disebut konsumen. Kegiatan ekonomi yang berupa pemakaian atau penggunaan barang hasil produksi, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup demi mempertahankan atau memperlancar kehidupan. Contohnya menggunakan kendaraan, memakan nasi, dan sebagainya. Nah, ini contohnya, contoh dari konsumsi, yaitu foto saya sendiri yang sedang menunggang sepeda motor besar. Saya disebut konsumen, ya. Kegiatan saya disebut konsumsi, yaitu saya mengkonsumsi atau menggunakan barang hasil dari produksi sebuah pabrik. Nah, demikian ya. Ini ada memakan nasi, itu pun juga konsumsi, yaitu konsumsi dari siapa? Dari Pak Petani yang sudah memproduksi. Berikutnya yaitu SPDP mengenai gambar cerita. Langkah-langkah gambar cerita yang pertama yaitu tema. Menentukan tema, yaitu menentukan kesesuaian gambar cerita dengan tema yang dimaksud. Kemudian menentukan karakter. Apa itu karakter? Memilih karakter-karakter atau sifat-sifat watak dari berbagai atau beberapa tokoh pada gambar cerita. Kemudian menentukan atau membuat alur cerita. Apa itu alur cerita? Yaitu wujud bagaimana jalannya cerita nanti akan disajikan. Kemudian menyiapkan alat bahan, yaitu berupa apa? Berbagai jenis teknik basah maupun kering alat-alatnya. Ini contoh gambarnya. Kemudian selanjutnya
selanjutnya membuat sketsa. Kalau sudah disiapkan peralatannya, kita membuat sketsa. Apa itu? Pijakan awal dalam menggambar untuk hasil yang lebih sempurna. Setelah sketsa selesai, baru terakhir yaitu menyempurnakan gambar atau menyempurnakan hasil sketsa, yaitu dengan cara memperindah gambar dengan warna dan dialog. Tentunya ada dialognya, sebab ini disebut gambar cerita. Ya, untuk membuat orang bisa menyimpulkan sebuah cerita, maka cerita tersebut harus ada dialognya. Ya, demikian pembelajaran SPDB. Terima kasih, tetap sehat, selalu semangat. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi kalian semua dan bisa menjadi anak cerdas, soleh-solehah, bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.